Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla. Berkat taufiknya kita dapat meneruskan lagi majlis ilmu kita pada hari ini, yang kita akan bagi kepada 3 sesi. Sesi pertama, penjelasan tentang topik pembahasan hari ini. Siri yang kedua menjawab beberapa soalan para jamaah. Dan siri yang ketiga kita tutup dengan doa. Okey, siri pertama kita akan isi insya-Allah lebih kurang 1 jam atau 50 minit dengan topik pembahasan lagi-lagi tafsir surat Al-Baqarah, lagi-lagi tafsir juz yang ketiga, sebagaimana yang kita umumkan semalam, yaitu sambungan tafsir juz yang ketiga yang akan membahas ayat 255 hingga 257. Semua kita tahu ayat 255 adalah ayatul kursi. Ayat yang sangat istimewa. Dan diikuti dengan 2 ayat sesudahnya. Sebabnya topik pembahasan kita pada hari ini tafsir ayatul kursi dan tiada paksaan dalam beragama. Ayat Al-Kursi dan tiada paksaan dalam beragama. Itu topik pembahasan kita. Nah, untuk menghemat masa, kita terus saja kepada tafsiran ayat. Sebab ayat demi ayat akan kita terjemahkan secara harfiah dan diikuti dengan terjemah maknawiyah atau tafsirannya. Lihat muka surat yang ke-13. Setelah Allah Subhanahu wa taala menyuruh pada ayat sebelumnya, ayat 254 khasnya, agar kita membelanjakan harta mengikut jalannya, infak harta pada jalan Allah. Termasuk pembinaan masjid, termasuk membeli
perlengkapan untuk peperangan melawan orang kafir, termasuk menolong pembinaan rumah anak yatim, tahfiz Al-Quran, termasuk membantu pendakwah-pendakwah dalam menyebarkan kebenaran. Semuanya itu termasuk di dalam fi sabilillah. Mengapa Allah suruh begitu? Firman Allah, lakukanlah infak fi sabilillah sebelum tiba suatu hari yang pada hari itu sudah tidak ada lagi saling tolong-menolong. Pada hari itu sudah tidak ada lagi kawan yang akrab. Pada hari itu tidak ada lagi jual beli. Maksudnya hari kiamat. Itu sebabnya Allah menyebut pada ayat 10 surat Al-Munafiqun, sesuatu yang paling dikesali oleh orang yang naza'. Mengapa dulu mereka tidak bersedekah dan tidak beramal saleh? Malah ketika naza', ajal dah akan tiba, mereka mohon, ya Allah, boleh tak Engkau tangguhkan kematianku sebentar saja, fa asaddaqa wa akum minas salihin, supaya aku boleh bersedekah dan banyak beramal saleh. Ini memberi gambaran infak di jalan Allah dan amal saleh sangat mustahak dalam hidup sebelum mati. Nah, setelah menyebut perkara tersebut, Allah ikuti dengan ayatul kursi, yaitu Allah Subhanahu wa taala jelaskan tentang pokok-pokok ajaran agama, terutama sekali tauhid, dan menyebut beberapa sifat-sifat kebesaran dan keagungan Allah. Maka pada ayat berikutnya topik pembahasan berpindah kepada pokok-pokok agama, yaitu tentang mentauhidkan Allah dan membersihkan Allah dari segala sifat yang tidak layak baginya, supaya setiap hambanya kita dapat merasakan betapa agungnya kekuasaan Allah, betapa perlunya kita mentaati suruhannya dan menjauhi larangannya. Yes, itu dia. Kita sebenarnya sudah tafsirkan ayatul kursi dalam kitab akidah. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah jilid 1. Kita ada bahas kaitan antara tauhid dan ayatul kursi. Macam mana tak dikatakan pembahasan ayatul kursi adalah tentang tauhid. Ayatul kursi saja diawali dengan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia. Kalimat itu sama betul dengan kalimat tauhid, la ilaha illallah. Allah, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang maha hidup, lagi mengurus makhluk terus-menerus, tidak mengantuk dan tidak tidur. Yes, itu permulaan ayatul kursi. Ayat ini dikenal dengan ayatul kursi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutnya atau menamakannya sebagai penghulu semua ayat.
sayyidatu ayil Quran. Ayatul Kursi adalah penghulu semua ayat Al-Quran. Panggilan tersebut menggambarkan betapa hebatnya kedudukan Ayatul Kursi. Penghulu. Sebagaimana Jumaat penghulu setiap hari dalam seminggu. Sebagaimana Arafah penghulu hari dalam setahun. Lailatul Qadar penghulu semua malam dalam setahun. Jibril penghulu semua malaikat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam penghulu semua nabi dan rasul. Semua itu menggambarkan betapa hebatnya orang bila mendapat gelaran penghulu. Nah, sekarang ayat Quran yang 6,000 lebih ini, penghulunya terdapat pada ayat 255 dari surat Al-Baqarah. Ini menunjukkan betapa hebatnya Ayatul Kursi. Sebagaimana surat Al-Fatihah dikatakan sebagai induk Al-Quran, Ummul Quran atau Ummul Kitab, menunjukkan betapa hebatnya surah tersebut, surat Al-Fatihah. Oleh sebab itu adalah sangat disayangkan apabila ada muslimat yang tidak faham dengan Ayatul Kursi. Apa maknanya? Itu sebabnya di dalam bab akidah, sila lihat akidah jilid 1 pada bahagian permulaan, Ustaz ulas hubung kait antara tauhid dengan Ayatul Kursi. Di dalam Ayatul Kursi ada 10 poin. Yang kesemua 10 poin dalam Ayatul Kursi menyangkut perkara akidah. Sila rujuk. Itu lagi sempurna pembahasannya. Okey, kita berbalik kepada tafsiran hari ini. Rasulullah juga menggambarkan bahawa Ayatul Kursi bila diamalkan setiap selesai salat fardu, maknanya 5 kali dalam sehari, habis zuhur, habis asar, habis maghrib, habis isya, habis subuh, baca Ayatul Kursi, kata Nabi, tidak ada penghalang baginya untuk masuk syurga kecuali mati. Ini memberi makna kalau kita dapat menguasai Ayatul Kursi, sama sekali tidak ada penghalang untuk kita masuk syurga. Sebab istilah kecuali mati, sebab masuk syurga memang mesti mati dulu. Tapi bukan sekadar baca. 10 poin yang Ustaz sebutkan tadi. Poin pertama, Allahu la ilaha illahu. Poin kedua, Al-Hayyul Qayyum. Poin ketiga, la ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Poin keempat, lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Poin yang kelima, man dzal ladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Demikianlah 5 poin lagi sampai penghujung. Ingin mendapat penjelasan? Sila dengar YouTube atau baca balik buku Akidah jilid 1. Okey, kita teruskan. Betapa tidak, karena permulaan ayatnya sahaja diawali dengan mentauhidkan Allah. Allahu la ilaha illahu. Allah, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia, yakni Allah. Sedangkan Nabi pernah menyebut la ilaha illallah miftahul jannah. La ilaha illallah itu adalah kunci pembuka syurga. Allah SWT telah disifati dalam ayat tersebut dengan sifat-sifat yang maha agung. Dalam ayat di atas sendiri menerangkan betapa sifatnya sifat yang maha hidup, lagi mengurus makhluk terus-menerus. Kita dah bahas dah di dalam Al-Asma'ul Husna.
bahwa sifat Allah ada dua pada garis besarnya, subutiyah dan salbiyah. Subutiyah sifat kesempurnaan. Salbiyah menafikan daripada Allah segala sifat kekurangan. Subutiyah pula terbagi dua, subutiyah zatiyah dan subutiyah fi'liyah. Sedangkan Al-Hayyu Al-Qayyum, Allah Maha Hidup. Allah mengurus makhluk terus-menerus tanpa henti. Di dalam Al-Hayyu ada subutiyah zatiyah. Di dalam Al-Qayyum subutiyah fi'liyah. Itu sebabnya kata Imam Ibn Al-Qayyim, kalau kita baca saja, panggil saja, mohon saja kepada Allah dengan menyebut terlebih dahulu Ya Hayyu Ya Qayyum, seolah-olah kita telah menyebut semua nama Allah yang sempurna. Sebab di dalam Ya Hayyu tersirat subutiyah zatiyah, di dalam Al-Qayyum tersirat subutiyah fi'liyah. Itu sebabnya Nabi mengajar, apabila kamu sedang gundah, sedang sedih, sedang gelisah, sedang panik, banyak-banyak baca doa ini. Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika astaghith. Wahai Allah yang Maha Hidup, wahai Allah yang Maha mengurus makhluk terus-menerus, dengan berkat rahmat-Mu, lindungilah aku dari malapetaka. Doa ini, kata Nabi, bagus dibaca kalau kita sedang gundah, resah, sedih. InsyaAllah dengan membaca doa ini, kesedihan akan hilang. Kita teruskan dengan sambungan ayat. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dzal ladzi yashfa'u indahu illa biiznih. Milik Allah segala yang ada di langit dan segala yang ada di bumi. Dan tidak seorang pun dapat memberi syafaat di akhirat kecuali dengan izin Allah. Ayat ini pula memberi gambaran betapa kayanya Allah. Allah bukan hanya memiliki langit dengan segala yang ada padanya, bulan, bintang, matahari. Allah bukan saja memiliki bumi, segala isinya, termasuk manusia, jin, pohon-pohon, batu, air, juga milik Allah apa yang terdapat di antara langit dan bumi. Semua milik Allah. Nak memberi gambaran betapa hebatnya Allah. Termasuk diri kita. Itu sebabnya apabila seseorang ditimpa musibah, demikian juga apabila meninggal dunia, kita selalu sebut inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kita semua milik Allah dan kepada Allah kita semua akan balik untuk mempertanggungjawabkan segala kegiatan dan aktiviti kita di atas muka bumi. Termasuk aktiviti atau kegiatan hadir mendengar kuliah online. Allah ambil kira. Sebab Nabi bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Siapa bersungguh-sungguh pergi ke majlis ilmu, niscaya Allah permudahkan baginya jalan ke syurga. Rasulullah juga bersabda dalam hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa Allah menginginkan kebaikan pada seseorang, lalu Allah akan dorong orang tersebut suka mendalami selok-belok agama. Yufaqihu fid din.
Itu sebabnya majlis kita namakan majlis tafaqquh fid din. Majlis tafaqquh fid din, iaitu majlis untuk mendalami dan memahami selok-belok agama. Kita ajar tafsir, kita ajar akidah, kita ajar akhlak, kita ajar hadis dan lain-lain. Itu sebabnya kata Ibnu Sirin, inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuzuna dinakum. Ilmu ini, ilmu tafsir, ilmu akidah, ilmu hadis, ilmu ini adalah agama. Oleh sebab itu perhatikan olehmu dari siapa kamu ambil agamamu. Ambil dari guru-guru yang merapu ke? Yang ajar ini, ajar itu tanpa membawa hujah, dalil dari Quran dan Sunnah? Atau dari guru-guru yang setiap ucapannya disandarkan kepada kalamullah Al-Quran, disandarnya kepada hadis Nabi, dan disebut pula hadisnya sama ada sahih, hasan, daif, atau palsu. Perhatikan olehmu, dari mana agama itu kamu ambil. Jangan ambil agama sembarangan. Sebabnya istilah, kita mesti ikut agama nenek moyang. Agama nenek moyang tak semestinya benar. Yang benar, segala yang datang dari Allah dan segala yang datang dari Rasul. Sebab itu yang dijamin oleh Nabi. Aku tinggalkan dua pedoman untukmu, wahai umat. Selagi kamu berpegang teguh, kamu tidak akan sesat selama-lamanya. Nah, kita teruskan. Minta maaf. Kita teruskan tafsiran kita. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyyus samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Ustaz teruskan saja sampai akhir. Maknanya, Allah mengetahui apa yang di hadapan mereka dan apa yang di belakang mereka. Maknanya Allah tahu segala-galanya. Yang dulu, yang sekarang, dan yang akan datang. Mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah kecuali apa yang Allah kehendaki. Kita tak tahu ilmu Allah kecuali apa yang Allah kehendaki. Dia beritahu kepada kita, dia mempunyai nama Ar-Rahman. Kita katakan, Ya Rahman. Dia yang beritahu pada kita, dia di antara namanya Ar-Rahim. Kita panggil Ya Rahim. Dia yang beritahu pada kita, di antara namanya Al-Bari, Al-Khaliq, Al-Musawwir, Al-Mutakabbir. Kita tahu karena Allah beritahu. Itu sebabnya nama-nama Allah tak boleh kita reka-reka sendiri. Dia yang beritahu pada kita dalam 7 ayat bahwa dia bersemayam di atas arash. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Yakini saja Allah memang bersemayam di atas arash. Jangan tanya bagaimana dia bersemayam. Itu cara salafus salih memahami apa yang Allah telah beritahu tentang dirinya. Tak perlu kita takwil-takwil. Walaupun ada yang mengatakan boleh ditakwil, terserah. Tapi kalau mau ikut Rasulullah dan ikut para sahabat, mereka tidak takwil. Kalau Allah kata dia ada wajah, Allah memang ada wajah. Kalau Allah katakan dia ada tangan, Allah memang ada tangan. Kalau Allah Subhanahu wa taala mengatakan dia bersemayam di atas arash, katakan saja
dia bersemayam di atas arsy. Tanpa mempertanyakan macam mana dia bersemayam, macam mana wajahnya, macam mana tangannya. Jangan ditanya. Yakini saja. Tapi dengan syarat, jangan samakan wajah Allah dengan wajah makhluk. Jangan samakan bersemayamnya Allah sebagaimana bersemayamnya makhluk. Selesai masalah. Itu pandangan salafus saleh. Dan pandangan itu lebih selamat. Keluasan kursinya seluas langit dan bumi. Allah sebut. Walaupun ada yang mengartikan keluasan kursinya, yaitu keluasan ilmunya, itu satu pendapat. Tapi salafus saleh kata, memang Allah mempunyai kursi. Jangan tanya macam mana kursi. Keluasan kursinya seluas langit dan bumi. Kalau itu yang Allah sebut, betapa hebatnya kursi Allah. Jangan ditanya macam mana kursinya. Yang pasti kursinya tak sama dengan kursi raja, presiden, atau kursi yang dibuat oleh manusia. Tidak memberi suatu gambaran betapa hebatnya sifat Allah Azza wa Jalla. Allah tidak merasa berat memelihara kedua-duanya. Maknanya bagi Allah tidak berat memelihara langit dan bumi. Tak berat. Sebab cara bekerjanya Allah sebagaimana second last dari surat Yasin. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Fa'alul lima yurid. Allah boleh berbuat apa saja yang dia kehendaki. Wa huwal aliyul azim. Dan Allah itu maha tinggi lagi maha agung. Kata Imam Al-Qurtubi, setiap nama Allah Al-Asma'ul Husna yang terletak pada penghujung ayat, dia memberi gambaran betapa hebatnya konten atau kandungan ayat itu sendiri. Allah maha tinggi lagi maha agung. Terbukti dari awal lagi Allah kata, Allah, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia. Hebat tak? Tak ada yang lain yang boleh disembah kecuali Allah. Dia maha hidup lagi mengurus makhluk terus menerus. Hidupnya Allah dan mengurusnya Allah tak sama sebagaimana hidup dan mengurusnya makhluk. Tidak menggambarkan betapa hebat hidup dan mengurusnya Allah. Allah ikuti dengan dia tidak ngantuk dan dia tidak tidur. Pengurusan manusia ini banyak masalah. Apa sebab? Sebab dia boleh letih. Dia boleh ngantuk. Dia boleh tidur. Ketika mengikuti majlis ilmu online, karena ustaz tidak dapat lihat dia di rumah, di bilik masing-masing. Barangkali sambil baring, ngantuk, tidur. Itu kita. Tapi ustaz yakin, jemaah sekalian dan para pemirsa fokus. Sebab pembahasan ini, pembahasan yang sangat-sangat istimewa. Ayatul Kursi, penghulu semua ayat. Ingat ya, pembahasan Ayatul Kursi dalam tafsir ini, Ustaz sebut secara singkat. Sila ulang balik buku Akidah jilid 1. Muka surat pada bahagian awal di bawah topik Tauhid dan Ayatul Kursi. Di sana Ustaz bahas dengan panjang lebar, poin demi poin, yaitu 10 poin. Kita sambung dengan ayat berikut. La ikraha fid din.
qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam. Tak ada paksaan. Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada yang sesat. Diriwayatkan bahawa seorang sahabat datang kepada Nabi, "Ya Rasulullah, saya ada 2 orang anak. Kedua-duanya beragama Nasrani Kristian. Boleh tak saya paksakan dia agar memeluk agama Islam?" Itu antara lain sebab mengapa ayat ini turun. Seolah-olah Allah ingin mengatakan, jawab kepada orang yang bertanya itu, wahai Muhammad, jangan paksa dalam beragama. Bapa-bapa dan ibu-ibu, hati-hati yang memahami maksud ayat ini. Ini tidak bermakna kita boleh beri kebebasan pada anak-anak untuk memilih agama sendiri. Ibu bapa berkewajiban menanamkan tauhid ke dalam anaknya atau ke dalam diri cucunya sejak lahir lagi. Kita dah bahas Sabtu yang lalu. Di antara 7 perkara yang kita patut buat ketika baby baru lahir, azankan telinga kanan, qamatkan di telinga kiri. Apa ungkapan dalam azan? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mudah-mudahan nak cu, bila kau besar nanti, hanya Allah saja yang kau besarkan. Bukan pemimpin, bukan bintang filem, bukan penyanyi. Allah besar. Asyhadu an la ilaha illallah. Ayah mau nak, bila engkau nanti terus hidup, hanya Allah saja yang kau sembah. Jangan yang lain. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nak, bila engkau besar nanti, hanya Nabi Muhammad kau punya idola, role model, contoh teladan. Bukan bintang filem, bukan penyanyi, bukan model. Apa maknanya itu? Dengan kata lain, anak itu adalah amanah. Anak itu adalah nikmat yang wajib disyukuri. Dan rukun syukur pula ada 3. Dapat anak, dapat cucu, ucap dengan lidah alhamdulillah. 1, rukun syukur. Rukun yang kedua, iktiraf atau mengaku dalam hati bahwa anak cucu ini adalah anugerah ilahi, pemberian Tuhan, pemberian Allah. Usaha macam mana pun, kahwin 1, 2, 3, ada yang sampai mati tak punya anak karena Allah tidak berkehendak. Sementara satu orang isteri seorang ada yang punya anak sampai 20 orang. Ada punya anak sampai 15 orang. Ada punya anak sampai 10 orang. Semuanya Allah berkehendak. Nah, yang ketiga, rukun syukur yang ketiga, gunakan nikmat Allah itu pada jalan yang Allah redai. Allah reda pada anak dan cucu kita. Anak dan cucu beragama selain Islam ke? No. Ayat 19 Ali Imran. Inna ad-dina 'indallahil Islam. Agama yang Allah reda hanya agama Islam. Kita mesti bimbing anak kita agar jadi insan yang tidak merugi dunia akhirat. Apa syarat untuk tidak rugi? 4 perkara. Dalam surat Wal Asri,
iman illal ladzina amanu wa amilus salihat, buat baik, amal-amal saleh. Malah belum cukup. Suruh anak berdakwah, wa tawasau bil haq, sebarkan kebenaran, kebenaran. Dan kalau ada yang menentang, wa tawasau bis sabr, sabar walaupun di pulau orang lain. Begitu cara mendidik anak. Bukan hanya fokus pelajaran-pelajaran akademik saja agar anak lulus UPSR, SPM dengan cemerlang, tapi tak pernah fikir macam mana nak membimbing anak agar boleh menjawab pertanyaan mukar wa nakir dalam kubur. Hadirin dan hadirat, termasuk jenis insan yang macam mana? Minta maaf, Ustaz bertanya. Apakah hanya mengutamakan agar anak berjaya di dunia, tapi merana di alam barzakh dan di alam akhirat karena tidak ada iman, tidak ada amal saleh? Fikir. Sebelum mati. Atuk-atuk, nenek-nenek, opah-opah, ibu bapa, fikir sebelum nyawa dicabut. Kematian boleh datang anytime. Kalau Ustaz cakap begitu bukan bermakna kita abaikan pelajaran akademik. No. Itu sebabnya kita minta pada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Dan kita tambah, wa qina azabannar. Ya Allah, berilah kami kebaikan di dunia. Perlu ilmu-ilmu dunia. Ya Allah, berilah kami kebaikan di akhirat. Perlu ilmu-ilmu akidah, tafsir, hadis Nabi. Dan yang terakhir, ya Allah, hindarkan kami dari api neraka. Api neraka hanya terhindar dengan tauhid. La ilaha illallah. Itu sebabnya Nabi sebut, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa orang yang pada akhir hayatnya menyebut la ilaha illallah, dia layak masuk syurga. Jadi tidak ada paksaan. Ini tidak bermakna kita boleh memberi anak-anak, cucu-cucu pilihan. Pilihlah nak agama mana yang kamu ingin. No. Orang tua macam itu kelak akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah di akhirat nanti. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ul an ra'iyati. Semua kamu adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan ditanya terhadap orang yang dipimpinnya. Anak, cucu, itu adalah orang-orang yang akan kita pimpin sebagai ayah, ibu, atau nenek. Cuma untuk membimbing anak cucu bermasalah. Bila kita sendiri tidak punya ilmu. Pepatah Arab menyebut, faqidu syai' la yu'ti. Orang yang tidak memiliki apa-apa, dia tidak akan boleh memberi. Ustaz, karena baca, belajar, lalu Ustaz sekarang memberi. Karena Ustaz ada ilmu tentang ini. Malah Ustaz tulis dalam bentuk buku. Kalau Ustaz kosong, tidak ada memiliki, macam mana hendak memberi pada orang lain? Di sinilah atuk, nenek, opa, ayah, ibu perlu belajar dulu sebelum kita mengajar anak cucu. Alhamdulillah, kita telah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala dorongan untuk belajar ilmu yang betul. Ada buku lagi untuk kita rujuk. Boleh bertanya lagi untuk dijawab. Lalu
Allah Subhanahu wa taala sebut ciri-ciri orang yang beriman. Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa la infisama laha wallahu sami'un alim. Karena itu, barang siapa yang ingkar kepada taghut, taghut maknanya syaitan. Kita ingkar pada syaitan. Taghut juga membawa makna mana-mana makhluk yang bercanggah dengan kehendak Allah. Mana-mana pemimpin yang mengajak kita tidak sebagaimana yang diajak oleh Allah. Itu taghut. Lalu kita ingkari taghut. Lalu kita beriman hanya kepada Allah. Apa yang akan jadi? Bila Allah saja yang kita patuhi, tidak yang lain, maka sesungguhnya dia telah berpegang kepada ikatan tali yang kokoh dan tidak akan putus. Begitu Allah gambarkan. Kalau Allah saja yang jadi panutan kita, leader kita, pemimpin kita, buat suruhannya, jauhi larangannya, itu bermakna kita telah berpegang pada tali yang kokoh. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ayat ini memberi isyarat kita tidak cukup sekedar beriman pada Allah. Kalau pada masa yang sama kita tidak nafikan segala ajaran yang bercanggah dengan ajaran Allah. Kalau kita belajar rukun la ilaha illallah, kita akan dapat kesimpulan itu. Mengapa kalimat tauhid diawali dengan la ilaha lebih dahulu, baru illallah? Betul tak itu nafi dahulu baru isbat? Rukun la ilaha illallah ada dua. Pertama nafi, iaitu bahagian la ilaha, kita menidakkan tiada Tuhan yang berhak disembah. Baru rukun kedua illallah, isbat, kecuali Allah. Itu maksud ayat. Siapa yang mengingkari taghut, taghut maknanya selain Allah, dan dia hanya beriman pada Allah, sama. Sama dengan zikir kita, mengapa subhanallah dahulu baru disambung walhamdulillah. Subhanallah walhamdulillah. Sama dengan la ilaha illallah. Apa maksudnya Pak Ustaz? Subhanallah maknanya maha suci Allah dari segala kekurangan. Kan itu membawa makna penafian. Walhamdulillah, segala puji milik Allah. Ini membawa makna isbat. Dia sama dengan subhanallah dengan la ilaha. Walhamdulillah sama dengan illallah. Subhanallah sama dengan siapa yang mengingkari taghut. Illallah atau walhamdulillah sama dengan dia beriman kepada Allah. Kita telah bahas dengan panjang lebar tentang rukun dan syarat kalimat tauhid la ilaha illallah. Sila rujuk balik dalam kitab akidah. Okey. Kita sampai kepada bahagian atau ayat yang terakhir, yaitu ayat 257. Ini lagi-lagi menyebut tentang kehebatan Allah.
الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون نعوذ بالله من ذلك. Apa kata Allah tentang orang beriman? Allah adalah pemimpin orang-orang yang beriman. Allahu Allah. Waliyul ladzina amanu adalah pelindung. Boleh, pemimpin juga boleh. Pelindung dan pemimpin bagi siapa? Lil ladzina amanu, bagi orang yang beriman. Lalu apa dia kehebatan kepimpinan Allah? Yukhrijum minaz zulumati ilan nur. Karena Allah telah mengeluarkan mereka dari gelap gulita kepada terang benderang. Makna gelap gulita ni daripada kafir bawa kita kepada beriman. Juga membawa makna Allah telah keluarkan kita dari kegelapan, maknanya dari kesesatan. Bawa kita kepada hidayah atau petunjuk. Itu maknanya. Di sini perlunya kita kepada tafsir. Bukan sekedar Allah mengeluarkan daripada gelap, membawa kita kepada terang. Kita perlu tahu apa tafsiran gelap itu. Tafsiran gelap itu, kalau tidak kafir, syirik. Membawa kita kepada terang, sama ada dengan membawa makna Islam, hidayah, tauhid atau iman. Itu peranan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah jelaskan tentang orang kafir. Wallazina kafaru, adapun orang-orang kafir, auliya'umut taghut, pemimpin mereka adalah taghut. Kita tadi dah sebut, taghut maknanya syaitan. Umar bin Khattab pernah ditanya, ya Amirul Mukminin, man huwa taghut? Siapa itu taghut? Umar menjawab, at-taghut huwa syaitan. Taghut itu syaitan. Syaitan pula membawa makna segala yang ingin menjauhkan kita dari kehendak Allah. Itu adalah pemimpin orang-orang kafir. Orang kafir bukan tahu istilah halal haram, najis bersih. Nah. Mereka pakai balun saja. Mereka tidak ada peraturan dalam hidup. Kalau ingin mendapat keuntungan yang banyak, walaupun dengan cara curang dalam berniaga, walaupun terlibat dengan riba, mereka bukan kisah sangat. Orang Islam tidak. Orang Islam akan ikut saluran-saluran agama. Itu sebabnya kita berdoa, Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina. Ya Allah, perbaikilah agama kami, sebab dialah yang akan mengatur segala urusan kami. Tak makan, kita pastikan halal. Tak minum, pastikan halal. Tak berpakaian, pastikan halal. Tak punya rumah, tak punya kereta, tak punya kebun, pastikan kita beli dari duit-duit yang halal. Itu bezanya orang yang beragama. Apa sebab? Karena pemimpin tertingginya adalah Allah. Dia patuh pada Allah. Orang kafir tidak. Lalu apa kata Allah tentang orang kafir? Yang menjadikan taghut sebagai mereka punya leader, pemimpin, ikut rayuan syaitan. Apa peranan taghut? Berbeza dengan peranan Allah.
yukhrijunahum minan nuri ila zulumat. Peranan Taud mengeluarkan mereka daripada cahaya terang benderang, membawa mereka kepada gelap gulita. Berapa banyak orang Islam digoda supaya murtad. Itu kerja Taud. Berapa banyak orang-orang Islam yang dijanjikan ini dan itu, ini dan itu, ini dan itu, sehingga ada yang terpedaya, walaupun akhirnya merugikan umat Islam yang ramai, karena terlalu dekat dengan orang-orang kafir. Itu bermakna Taghut tersebut telah berhasil mengeluarkan orang tersebut dari Islam yang sebenar, cinta pada Islam, kepada gelap gulita. Na'udzubillah min dzalik. Lalu apa kata Allah tentang golongan yang terakhir tadi, yang menjadikan Taghut sebagai mereka punya pemimpin? Ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Mereka ini adalah penghuni neraka, mereka kekal selama-lamanya dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah dari bernasib demikian. Coba tengok, penting tak belajar tafsir? Banyak tak pengajaran yang dapat kita ambil? Walaupun hanya 3 ayat. Ustaz berani mengatakan, 3 ayat yang kita pelajari hari ini dan kita fahami dan berazam untuk kita miliki dalam hidup, lebih baik daripada kita membaca Al-Quran 3,000 ayat sekedar baca tapi tak faham. Bila tak faham, macam mana anda ambil pengajaran? Tapi 3 ayat ini, apalagi ayatul kursi, sehingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menganjurkan agar kita baca pagi dan petang 10 ayat dari surat Al-Baqarah. Apa dia 10 ayat? 5 ayat pertama Al-Baqarah, Alif Lam Mim, sampai ayat yang kelima, wa ulaika humul muflihun. 3 ayat berikutnya, yaitu ayat 255, 256, 257. Ini dia ayat yang kita tafsirkan hari ini. Ayatul Kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, sambung dengan la ikraha fid din, sambung dengan Allah waliyul ladzina amanu. Dan 3 ayat yang terakhir dari surat Al-Baqarah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Sambung dengan amanar rasul. Sambung dengan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Walaupun jumlahnya ada 11, istilah yang digunakan oleh Nabi, bila dah mendekati dengan 10, sama ada 9 atau 11, semua dikatakan 10. Penggunaan istilah. Apa kata Nabi tentang membaca 10 ayat ini? Siapa yang mengamalkan atau membaca ayat-ayat ini sebelah pagi dan sebelah petang, niscaya Allah akan pelihara dia, pelihara hartanya, pelihara keluarganya dari perkara-perkara yang tidak diinginkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sila rujuk buku wirid Rasulullah pagi dan petang. Ustaz ada tulis di situ. Malah itu merupakan wirid yang pertama dan utama Ustaz sebut di dalam wirid pagi dan petang. Wirid pagi maknanya in between subuh to zuhur.
wirid petang yaitu in between asar to isya. Itu definisi wirid pagi dan wirid petang. Amalkan. Baca setiap hari. Pagi, petang. 10 ayat tadi. Nah, dengan ini berakhirlah sesi yang pertama penjelasan tentang 3 ayat dari surat Al-Baqarah, Ayatul Kursi 255, 256, 257. Berikut ini Ustaz coba menjawab beberapa pertanyaan dari jemaah. Ustaz impun pagi tadi ada 5 pertanyaan. Ustaz terpaksa jawab dengan singkat ya. Pak Ustaz, saudara saya sepatutnya dapat buat haji 2 tahun yang lalu, sebelum COVID-19. Dua tahun yang lalu. Umur saya sekarang sudah 68. 68. Walaupun ketika itu berdepan dengan COVID-19, umur saya 65, pada waktu itu kerajaan Arab Saudi menetapkan orang yang umur 65 ke atas tidak boleh naik haji. Padahal saya sudah ada panggilan dari tabung haji untuk naik haji. Lalu saudara saya sangat menyesal mengapa beliau tidak naik haji masa muda lagi. Kekesalannya itu bertambah-tambah ketika kawannya menyampaikan kepadanya satu hadis riwayat Imam Tirmizi. Bunyi hadis itu, siapa yang sudah punya kemampuan dan ada pula kenderaan menuju haji, lalu dia tidak naik haji, hadis itu mengatakan jangan menyesal kalau dia mati dalam Yahudi atau Nasrani. Oh, itu ancaman berat itu. Siapa yang sudah mampu untuk naik haji lalu tidak mau naik haji. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam teruskan, orang tersebut kalau mati sebagai Yahudi atau Nasrani. Ada hadis itu. Jadi saudara saya cukup bimbang, Ustaz. Ada peluang untuk naik haji, tak boleh karena Arab Saudi larang. Tak boleh umur 65 naik haji. Mereka ada hak untuk membuat peraturan seperti itu. Karena keselamatan. Dia ada kaitannya dengan COVID-19. Kita ingin naik haji, tapi tak boleh. Hadirin dan hadirat, khasnya kepada penanya, jangan bimbang. Jangan bimbang. Sebab Islam selalu memberi solusi, makhraj, jalan keluar. Kita bukan tidak mau naik haji. Pertama, Ustaz ingin sebut, naik haji ini, para fuqaha, ulama fiqh berbeza pendapat. Dia mesti
dilakukan fauran serta merta on the spot atau tarakhi, boleh memilih. Setengah ulama mengatakan fauran. Bila mampu, mesti naik haji. Ada sebahagian ulama mengatakan tarakhi. Dia boleh membuat pilihan. Atas sebab-sebab tertentu, bisnesnya tidak ada yang mengatur. Nantilah tahun depan. Karena belum lagi bersedia, ilmu belum cukup, nanti sajalah tahun depan. Itu namanya tarakhi. Dia delay pemergiannya. Dari dua pendapat ini, pendapat yang lebih kuat adalah tarakhi. Dia boleh undurkan. Tapi jangan sampai mati. Bila sampai mati, tak juga haji, dia dapat ancaman tadi. Nah sekarang, umur 65, dapat kelulusan untuk naik haji. Cuma negara Arab Saudi atas sebab-sebab COVID-19 pada zaman itu tidak membolehkan umur 65 naik haji. Bukan dia yang tak mau, tapi peraturan yang telah menetapkan tak boleh masuk Arab Saudi. Oleh sebab itu, tak usah terlalu bimbang. Dalam agama ada istilah badal haji. Haji ganti. Haji ganti ini tak semestinya orang itu sudah mati. Ulama fiqh berpendapat ada haji, ada badal haji. Sebab Nabi pernah mendengar seorang sahabat ketika talbiyah labbaik Allahumma labbaik labbaik hajjan li syubromah. Dia sebut, aku ini haji untuk syubromah. Nabi tanya, siapa itu syubromah? Ya Rasulullah, syubromah ini saudara saya. Dia tidak sempat melakukan haji, lalu saya ganti hajinya. Okey, itu namanya badal haji. Dan ulama fiqh menambah, badal haji bukan hanya apabila orang tersebut sudah meninggal dunia, tetapi apabila dia uzur, tidak mampu naik haji, sudah paralyzed, wheelchair, atau ada peraturan-peraturan tidak boleh naik haji bila umur sekian demi keselamatan, itu semua termasuk bab uzur. Seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, ayah saya ingin naik haji, tapi beliau sudah sangat tua. Setiap kami letakkan di atas onta untuk pergi haji, dia terjatuh. Dia terjatuh. Lalu kata Nabi, hajikan untuk ayahmu yang uzur itu. Ini semua dalil-dalil bahawa orang hidup karena keuzuran tak dibenarkan pergi haji. Termasuk saudara tadi. Umur dah 68. 65 saja dah tak boleh. Bagi pendapat Ustaz cenderung dia boleh digantikan oleh orang lain. Dengan syarat orang yang mengganti itu orang yang sudah pernah haji. Ini solusi. Di sini perlunya kita kepada ilmu. Jadi tidak pening kepala, tidak was-was, tidak syak. Ilmu. Mesti dengan dalil.
dan hujjah. Itu soalan yang pertama. Yang kedua, Pak Ustaz, sepupu saya bertanya apakah boleh berdoa seperti ini? Lalu dikirimkan kepada Ustaz doanya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Doa pertama confirm dibolehkan sebab itu tertera dalam surat Al-Baqarah dalam Al-Quran. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Yang menjadi pertanyaan ini sambungannya. Dan selalu kita tengok imam-imam menyambung atau mengakhiri doa mereka dengan bacaan Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Boleh tak Pak Ustaz? Pertanyaannya berbunyi, bukankah ini bermakna kita bertawasul kepada Nabi, kepada Rasul, sedangkan baginda telah wafat? Jawabannya, Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Itu adalah ayat terakhir dari surat As-Saffat. Ayat 180, 181, 182. Itu bukan bertawasul. Coba dengar ya apa makna ayat itu. Subhana rabbika, Maha suci engkau, Maha suci Tuhan engkau. Subhana rabbika, tadi kita dah sebut, mensucikan Allah dari segala kekurangan. Allah yang macam mana? Rabbil Izzah, yaitu Tuhan yang maha perkasa, Tuhan yang maha mulia, maha suci Tuhan kau, Tuhan yang maha mulia. Amma yasifun, dari apa yang mereka sifati. Allah itu ada anak, Allah itu ada isteri, Allah itu ada dua. Itu semua kita nafikan. Tadi kita dah sebutkan. Kalimat tauhid diawali dengan penafian. Siapa yang mengingkari taghut, siapa yang tidak setuju dengan taghut, taghut itu syaitan. Kedudukannya sama dengan la ilaha, tiada Tuhan yang berhak disembah. Sama dengan subhanakallah, subhanallah, maha suci Allah. Itu semua nafi. Sama dengan ayat ini. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Maha suci Tuhanmu, Tuhan yang maha perkasa daripada apa yang mereka telah sifati. Mereka di sini orang kafir. Katakan Tuhan ada anak, Tuhan ada isteri, Tuhan maha suci Allah. Kemudian disambung. Wassalamun alal mursalin. Selamat sejahtera untuk semua rasul. Bukan hanya Rasul Nabi Muhammad, bukan. Mursalin. Semua rasul. Orang yang pernah diutus oleh Allah. Sejak Nabi Nuh, Ibrahim, Ismail, Ishaq sampai Nabi Muhammad. Wassalamun alal mursalin. Maknanya selamat sejahtera semua rasul. Selamat sejahtera maknanya semua rasul tak pernah buat salah. Itu makna wassalamun alal mursalin. Itu sebabnya kita mesti ikut kehendak
atau ajaran Rasulullah. Sebab Rasul maksum. Rasul dapat wahyu. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillah rabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Setelah kita menyebut Rasul itu semuanya selamat daripada kesalahan. Kemudian kita memuji pula. Walhamdulillah rabbil alamin. Segala puji milik Allah. Ini sangat tepat. Sebab Nabi galakkan doa hendaklah diawali dengan puji-pujian kepada Allah dan selawat kepada Nabi, dan juga diakhiri dengan selawat dan puji-pujian terhadap Allah. Jadi tidak ada istilah kita bertawassul dengan Nabi karena beliau telah wafat. Tak timbul. Sebab kita perlu tahu itu tafsirannya. Orang selalu akhiri dengan bacaan ayat itu karena ia mengandung makna puji-pujian pada Rasul dan sanjungan kepada Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan dapat difahami. Pertanyaan yang ketiga. Pak Ustaz, salat witir yang 3 rakaat. Rakaat pertama dibaca surat Al-A'la, Sabbihisma Rabbikal A'la. Ayat pertama, rakaat pertama. Rakaat kedua Al-Kafirun, rakaat ketiga baru surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Pertanyaan, bagaimana ketika kita salat witir kita terlupa surah Sabbihisma Rabbikal A'la, atau kita tidak hafal karena surah itu agak panjang? Boleh tak Pak Ustaz kita ganti dengan surah lain? Jawabnya, yang datang dari Nabi sebaiknya bila witir itu 3 rakaat, kita buat Sabbihisma Rabbikal A'la pada rakaat pertama setelah Al-Fatihah, setelah Al-Fatihah rakaat kedua Al-Kafirun, setelah Al-Fatihah rakaat ketiga Qul huwallah. Sebaiknya. Namun demikian kita mesti ingat, membaca surah dalam salat bukan hanya sunat, wajib pun hukumnya hanya sunat saja. Tak baca surah pun tak mengapa. Oleh sebab itu, kalau kita terlupa atau kita tidak hafal, kita boleh ganti dengan surah-surah yang lain yang kita hafal. Boleh surat Ad-Duha, Wad-Duha wal-Laili idza saja. Boleh Alam Nashrah laka sadrak. Boleh Wat-Tini waz-Zaitun. Boleh mana-mana surah. Sebaiknya surah-surah yang terletak sebelum surat Al-Kafirun. Juga boleh surat Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Boleh. Tak ada masalah. Yang keempat, ada pendapat, Pak Ustaz, saya dapat video. Dalam video tersebut, Ustaz berkenaan mengatakan kita apabila bersedekah atau infak, adalah dilarang orang berdoa untuk kita setelah kita bersedekah. Kita bimbang dan takut habis pahala sedekah kita. Sebab bila kita bersedekah dan mengharap doa seseorang, itu bermakna kita tidak bersedekah karena Allah, tidak ikhlas. Mohon pencerahan Pak Ustaz. Hadirin dan hadirat
kita tidak boleh cakap seperti itu. Hei, Ustaz berkenaan. Kalau kita bersedekah kepada seseorang, lalu orang yang menerima sedekah tersebut, sama ada sedekah itu untuk dirinya, lalu dia berdoa kepada Allah supaya kita yang bersedekah ini diberi oleh Allah kesihatan, dimurahkan rezeki, itu hak dia. Sebagai tanda terima kasih. Kalau orang buat baik pada kita, apa anjuran Nabi supaya kita sebut? Jangan lupa, istilah yang paling popular yang diajar oleh Nabi dan Islamik. Orang yang kita bantu akan kata jazakallahu khairan. Mudah-mudahan Allah balas kebaikan awak dengan balasan yang baik, balasan yang banyak. Bukankah itu mengandung makna doa? Kita pula mengarang. Kalau kita tolong seseorang, jangan ucap terima kasih. Jangan doa untuk saya. Sebab saya bimbang, saya tidak ikhlas. Salah. Bukan salah. Salah sangat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yashkurin nas, lam yashkurillah." Siapa yang tidak berterima kasih, tidak bersyukur kepada manusia, bermakna dia tidak bersyukur kepada Allah. Kita doa untuk ibu bapa, ada kaitan tak dengan jasa mak bapa yang menjadi penyebab kita zahir di atas muka bumi, yang menjadi penyebab kita akhirnya jadi orang yang berilmu, karena mereka berdua telah biayai pembelajaran kita sejak dari kecil. Bukankah itu lambang kesyukuran kepada Allah terhadap jasa mak bapa? Termasuklah orang bersedekah seperti jemaah bersedekah infak, wakaf untuk Mahfaza Batam, Majlis Masjid Tahfiz Al-Quran, El Yasin, Sekolah Islam Terpadu El Yasin. Ustaz sebagai penerima infak, Ustaz tidak lupa mendoakan mudah-mudahan tuan murah rezeki. Mudah-mudahan tuan, puan diberi oleh Allah kesihatan, mendapat redha Allah, mati dalam husnul khatimah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala beri tuan, puan sifat istiqamah, konsisten di atas kebenaran. Bukankah itu doa? Perlu dilarangkah orang yang berdoa? Tidak. Bagi Ustaz, salah sangat melarang orang berdoa. Malah doa antara sesama Muslim sangat digalakkan. Adapun keikhlasan awak, itu tergantung isi hati awak. Sebagaimana Ustaz jawab beberapa minggu yang lalu, saya beri Pak Ustaz kepada keluarga yang meninggal dunia tapi dia kafir. Tapi ada kawan-kawan kata jangan dia nanti gunakan duit yang awak bagi itu untuk agama dia. Dia beli alat-alat untuk agama dia. Tak. Jawabnya yang betul. Kalau kita ada kawan dia Muslim ke non-Muslim sedang kesusahan, kematian, kita bantu dia demi kemanusiaan.
lalu dia gunakan pada jalan-jalan yang menurut agama kita tak boleh, itu urusan dia. Seperti yang Ustaz katakan, kita beri seseorang bantuan, lalu dia beli dadah, dia isap, yang memberi tidak ada kena mengena. Kita beri seseorang duit sekian puluh ringgit, lalu dia beli pisau atau parang, lalu dia bunuh orang lain, yang memberi tidak ada kaitannya dengan pembunuhan tersebut. Sebab yang menjadi ukuran, kata para ulama, keikhlasan kita ketika memberi. Di mana duit tersebut dia gunakan, itu urusan orang yang kita beri, bukan urusan kita lagi. Wallahu a'lam. Ini sampai orang berdoa pun tak boleh. Kononnya itu membuktikan dia tidak ikhlas lillah. Nah, bukan kita yang minta pun, dia yang mendoakan. Pertanyaan berikutnya. Pertanyaan yang kelima. Dalam surah Maryam disebut bahwa Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam memohon kepada Allah ampunan untuk ayahnya Azar. Kita dah bahas beberapa hari yang lalu. Ayah Nabi Ibrahim, ada yang mengatakan paman Nabi Ibrahim bernama Azar. Ada dua pandangan, bapa kandung ke atau uncle-nya bernama Azar, pembuat patung yang dijual untuk menjadi sembahan kaumnya. Termasuk dia juga menyembah berhala, bapa Nabi Ibrahim. Kita telah bahas pada pagi subuh yang lalu ketika membahas nama Allah Al-Bari. Al-Bar'u maknanya berlepas diri. Sebagaimana Nabi Ibrahim pernah mengatakan kepada kaumnya, Ana bari'un amma tusyrikun atau bima tusyrikun. Aku berlepas diri terhadap apa yang kamu syirikkan. Perbuatan syirikmu, aku berlepas diri. Itu bari atau bura'a jamaknya. Tapi Nabi Ibrahim sempat memohon pada Allah agar Allah ampun dosa bapaknya. Apakah itu memberi isyarat, Pak Ustaz, kita boleh berdoa pada ibu bapa kita yang mati kafir? Atau sekedar memohon atau memohon pada Allah agar mereka diberi hidayah? Ini jawabannya. Semua kita tahu bahawa uncle Rasulullah Abu Lahab dan Abu Talib mati dalam kafir. Uncle Rasulullah ketika diangkat menjadi Rasul ada 4 orang. 2 memeluk Islam, yaitu Hamzah dan Abbas, dan 2 kafir sampai mati. Abu Lahab mati kafir dan sangat jahat dengan anak saudaranya Nabi Muhammad. Tapi Abu Talib tidak, sangat baik. Tapi matinya dalam kafir. Kita singkatkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar angkelnya Abu Talib menjelang matinya. Angkel, ucaplah la ilaha illallah. Niscaya kalimat itu dapat menolong uncle nanti di akhirat. Lalu diganggu oleh sahabat-sahabatnya yang lain, sehingga ringkasnya mati tidak mengucap la ilaha illallah.
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat sedih. Dalam keadaan sedih, Nabi Muhammad dihibur oleh Allah dengan menurunkan ayat, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Engkau tidak akan mampu memberi hidayah walau kepada orang yang paling engkau kasihi. Tapi hidayah adalah milik Allah. Allah beri hidayah kepada siapa yang Dia kehendaki. Lalu Nabi pun akur. Kesedihan pun berkurang. Selanjutnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memohon, kalau aku tidak boleh bersedih ya Allah, aku mohon kiranya Engkau ampunkan dia. Ampunkan uncle-ku yang baik ini, Abu Talib. Tolong ampunkan dia. Lalu turun lagi ayat menegur sifat Nabi. Ya ayuhan Nabi. Wahai Nabi, jangan sekali-kali engkau memohon kepadaku ampunan terhadap orang yang mati kafir, walaupun dia kaum kerabatmu sendiri. Wahai Nabi, jangan kamu minta ampunan kepadaku terhadap orang-orang yang mati kafir, walaupun dia yang mati kafir itu saudara dekatmu. Ini teguran Allah kepada Nabi Muhammad. Melarang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memohon ampunan kepada Allah untuk siapa-siapa, ayah ke, ibu ke, uncle ke yang mati dalam kafir. Adapun tentang Nabi Ibrahim, Nabi ada sebut. Itu hanya special untuk Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Lagipun itu syariat zaman dahulu. Atau dengan kata lain, itu khas untuk Nabi Ibrahim saja. Kita selaku umat Nabi Muhammad mesti ikut syariat umat Nabi Muhammad. Itu sebabnya apabila kita memeluk Islam sebagai muallaf, saudara baru, ayah ibu tidak Islam, adik kakak tidak Islam, selagi hayat di kandung badan, ajak mereka masuk Islam, masuk Islam, masuk Islam. Perlihatkan akhlak mulia Islam itu kepada mereka, sehingga mereka tertarik. Oh, Islam itu bagus rupanya. Jadilah anak yang baik akhlaknya, baik kepada ibu bapa, sebagaimana firman Allah dalam surat Luqman, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Apabila ibu bapakmu yang kafir menyuruh kamu berbuat syirik, jangan kamu patuhi arahan mak bapak. Namun demikian, gaulilah ibu bapakmu di dunia ini dengan pergaulan yang baik. Nah, yang terakhir, Pak Ustaz, kawan saya tanya, boleh tak kita ikut cara Ustaz ini merawat matanya dengan mengusap di belakang ibu jari setelah membaca doa-doa tertentu, baca doa pada ibu jari, kemudian ibu jari ini diusap pada mata, dengan izin Allah akan sembuh. Ustaz hanya akan jawab secara singkat. Kalau ditanya ada dalil tak dari Nabi, Ustaz, jawabnya tidak ada. Bukan datang dari Nabi. Hanya saja amalan-amalan macam ini dalam agama disebut dengan mujarrabat. Mujarrabat maknanya amalan-amalan yang diamalkan oleh orang-orang dahulu, jarab,
bukan makbul ya. Jarraba yujarribu maknanya mencoba. Mujarrabat, amalan-amalan yang pernah dicoba oleh orang-orang dahulu. Alim ulama ke dan ini dan ini dan ini. Lalu dengan berbuat demikian sembuh penyakit. Kalau doa itu minta pada Allah, cuma caranya kita baca pada belakang ibu jari, kemudian kita usap pada mata, minta supaya Allah Subhanahu wa taala sembuhkan penyakit kita. Kalau sekedar mau ikut, silakan ikut. Tapi dengan syarat, jangan kata itu Nabi yang cakap. Tak pernah datang dari Nabi. Wallahu a'lam. Ustaz kira cukup sampai di sini dulu. Kita akhiri dengan sesi yang ketiga, yaitu doa. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, berilah kami pasangan hidup serta zuriat keturunan yang menyedapkan pandangan mata dan hati kami, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami dan dosa kedua ibu bapa kami dan cucuriah mereka rahmat-Mu, ya Allah, sebagaimana mereka telah didik kami sejak dari kecil. Ya Allah, tambahkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal lagi diberkati, dan terimalah amal-amal saleh kami. Ya Allah, perlihatkanlah kepada kami kebenaran akan kebenarannya, dan berilah kami kekuatan untuk melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Sebaliknya, perlihatkanlah kepada kami kebatilan atau kesesatan itu akan kebatilan dan kesesatannya, dan berilah kami kekuatan lahir dan batin untuk menjauhkan segala bentuk kesesatan dan kebatilan. Ya Allah, berilah kami kekuatan untuk mengingkari segala jenis taghut. Sama ada taghut itu terdiri dari syaitan jin atau syaitan insan. Sebab syaitan membawa makna segala yang ingin menjauhkan kami daripada jalan Allah. Sebab orang yang menjadikan taghut sebagai pemimpin itu hanya sifat orang kafir. Sedangkan orang-orang beriman, pemimpin tertinggi mereka adalah Allah, sesuai dengan firman Engkau, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Sebab kami tahu hanya Allah saja yang dapat mengeluarkan kami dari kegelapan, membawa kami kepada terang benderang, dari kegelapan kufur dan syirik kepada terang benderang iman dan tauhid. Allahumma khtim lana bihasnil khatimah wa la takhtim alina bisu'il khatimah. Ya Allah, akhirilah hidup kami dalam keadaan akhir yang baik, akhir dalam iman dan amal saleh. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Maha suci Engkau, Tuhan yang maha perkasa. Maha suci Engkau, Tuhan yang maha perkasa, daripada segala sifat-sifat yang disifati oleh orang-orang musyrik. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Selamat sejahtera semua utusan-utusan Engkau, ya Allah. Segala puji hanya untuk Allah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.